administrasi diatur dengan segala macam, tapi ternyatanya terjadi perampokan terhadap duit rakyat. Saya tidak bilang korupsi, perampok. Kalau korupsi terlalu halus, barangkali ada yang tidak ngerti di korupsi itu apa. Tapi kalau ngerampok itu semuanya ngerti. Jadi kita ini tidak sejahtera karena kita dipimpin. Sebagian yang memimpin kita itu perampok. Saya nyatakan dengan jelas. Pak Mahfud MD juga berkata begitu. Di mana yang tidak ada korupsi? Kantor mana yang tidak ada korupsi? Departemen mana yang tidak ada korupsi? Lembaga mana yang tidak ada korupsi? Semuanya ada. Dan terbukti. Jadi kalau saya katakan bahwa pemimpin kita sebagian maling, sebagian perampok, itu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah yang saya hormati, dalam hal ini baik dari kepolisian yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh ikatan keluarga Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Bangkalan, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas kegiatan saudara. Terima kasih atas segala aktivitas saudara dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia. Baik acara silaturahminya dari ikatan keluarga Pondok Pesantren Raudhatul Ulum ini dalam silaturahmi, lalu dengan peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW, saya ucapkan terima kasih atas segala kegiatannya, dan juga saya ucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya, termasuk dari Sohibul Bait Bapak Imanuddin. Selalu saya tekankan kepada pengorbanan dan pengorbanan. Sebab apa? Karena tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan, tidak ada satu keinginan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Bangsa Indonesia punya cita-cita untuk merdeka. Kalau tidak karena pengorbanan, maka NKRI ini tidak akan terwujud. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. NKRI itu merdeka di atas aliran air mata bangsa Indonesia. Berapa juta anak yang menjadi yatim,
Berapa juta wanita-wanita yang jadi janda karena suaminya gugur di medan perang semenjak tahun 1825 dimulai perang Diponegoro. Kemudian disusul perlawanan oleh para sultan-sultan, karena waktu itu Indonesia ini hampir seluruhnya dikuasai oleh kesultanan yang dipimpin oleh sultan-sultan. Jadi jelas bahwa di Indonesia waktu itu dipimpin oleh umat Islam, karena semuanya kesultanan. Sepanjang pantai Sumatera kesultanan, di Kalimantan kesultanan, di Sulawesi kesultanan, di Jawa kesultanan, di Sulawesi Sultan Boni, di Maluku Sultan Ternate, Sultan Tidore, di Kalimantan Sultan Pontianak, apalagi di Sumatera. Nah, mereka bergerak seluruhnya berkorban untuk NKRI ini, dan yang terbesar pengorbanannya adalah umat Islam. Maka pemimpin-pemimpin bangsa ini harus tahu pada sejarah bangsanya. Jangan menjadi pemimpin bangsa tidak tahu sejarah bangsanya, bahwa yang terbesar pengorbanannya adalah umat Islam, dengan tidak menghilangkan pengorbanan dari kelompok-kelompok lain, tapi kecil. Yang besar itu adalah umat Islam, dan sampai sekarang bisa dibuktikan kalau darahnya umat Islamlah yang terbesar. Alhamdulillah, di setiap kota kabupaten di Indonesia ini mempunyai taman pahlawan. Di Serang ada taman pahlawan, di Tangerang ada taman pahlawan, di Sukabumi ada taman pahlawan. Persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Yang saya maksud taman pahlawan, siapa yang mengisi taman pahlawan, tolong diadakan sensus. Namanya siapa, agamanya apa, namanya siapa, agamanya apa, namanya siapa, agamanya apa. Insya Allah 99% taman pahlawan itu diisi oleh umat Islam. Jadi umat Islamlah yang terbesar jasanya, dan para ulama lah yang terbesar jasanya kepada NKRI, dengan tidak mengurangi jasa-jasa daripada kelompok-kelompok lain, cuman kecil. Kalau tidak karena kelapangan para ulama, NKRI ini pun juga tidak ada. Baca sejarahnya itu, ketika Bung Karno mau membentuk negara ini, Bung Karno mengumpulkan 60 orang supaya berunding. Ternyata gagal. Akhirnya Bung Karno membuat panitia 9 orang, termasuk Bung Karno, termasuk Bung Hatta, termasuk dari Kristen A.A. Maramis, dari Islam Pak, termasuk Pak Wahid Hasim, Kahar Mudakir, jadi golongan nasionalis, lengkap semuanya. Mereka menggodok. Akhirnya terwujudlah kesepakatan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu yang disebut Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu berbunyi, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang tidak memeluk Islam tidak usah mengerjakan.
Ini yang disebut Piagam Jakarta. Kemudian Bung Karno tanggal 17 Agustus mengadakan proklamasi jam 10 pagi. Jam 3 sore seorang kolonel dari Angkatan Laut Jepang menghadap sama Bung Hatta, kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Indonesia Timur akan mengadakan proklamasi sendiri. Itu sangat gawat. Berarti Indonesia akan pecah menjadi Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kemudian Bung Hatta mengumpulkan kembali 9 orang ini minus Pak Wahid Hasyim sudah pulang ke Jawa Timur. Karena dianggap persoalan negara sudah selesai. Tanggal 18 Agustus itulah rapat dicoret atau tidak coret 7 kata ini dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oleh mereka diminta supaya ini dicoret. Kalau tidak dicoret, Indonesia Timur tidak ikut, berarti akan membentuk Republik Indonesia Timur. Rapat panas, kata sebagian dicabut, kata sebagian tidak. Karena sangat mengkhawatirkan kalau tidak cepat-cepat diambil keputusan, dikhawatirkan Indonesia Timur mengadakan proklamasi Indonesia jadi pecah. Dengan lapang dada, dengan toleransi yang begitu hebat, tokoh-tokoh Islam waktu itu mencabut 7 kata ini. Seandainya 7 kata ini tidak dicabut, NKRI tidak ada. Nah, ini jasanya para ulama dengan toleransinya mencabut 7 kata sehingga terwujudlah NKRI ini. Maka para ulama tidak perlu dicurigai. Yang curiga sama ulama itu orang yang tidak mengerti sejarah. Kesetiaan ulama kepada NKRI juga sudah dibuktikan ini pengorbanan. Juga agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung besar, tidak langsung jaya. Tersebarnya Islam dan jayanya Islam karena diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dengan segala pengorbanan. Baik pengorbanan harta mau pengorbanan jiwa. Rasulullah menghadapi tantangan-tantangan yang berat dari kaum Quraisy. Rasulullah diancam dengan kekerasan, dengan kekejaman. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu diikat tangannya, ditarik di padang pasir, perutnya dikasih batu agar Sayyidina Bilal kembali kepada agamanya orang-orang jahiliyah. Tapi ternyata kekejaman, kekerasan, ancaman pembunuhan tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Api Islam mulai menyala untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Cahaya Islam mulai berkembang. Karena dengan kekerasan, dengan kekejaman tidak berhasil, orang kafir Quraisy merubah politiknya dengan embargo ekonomi. Seluruh bangsa Arab dilarang mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, agar Nabi Muhammad
bersama sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Ini yang terjadi. Tapi ternyata embargo ekonomi pun tidak mampu untuk memadamkan api Islam, untuk memadamkan cahaya Islam. Justru api Islam semakin membesar di kota Mekah untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah ini. Dengan kekejaman, dengan kekerasan tidak berhasil, dengan embargo ekonomi tidak berhasil, kemudian bangsa Arab mengadakan politik damai. Didatangi Abu Thalib. Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Muhammad itu kan ponakanmu. Coba tanya sama ponakan itu maunya apa. Kalau Muhammad ingin menjadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Kami angkat jadi raja. Abu Thalib tanya sama ponakanmu tuh maunya apa? Kalau ponakanmu tuh ingin jadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami, sehingga nantinya Muhammad akan menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini. Subhanallah. Jadi yang namanya politik takhta jabatan, politik money politik, bukan politik baru. Itu politik terjadi sejak zaman jahiliyah dahulu. Abu Thalib tanya sama ponakanmu Muhammad tuh maunya apa? Kalau dia ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, kami siapkan semua gadis-gadis di kota Mekah ini. Persilakan Muhammad kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, dengan syarat berhenti jadi nabi. Subhanallah. Kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira gimana ya? Ditawarkan tahta, jadi raja, jadi presiden, ditawarkan harta, ditawarkan wanita. Ini politik kuno. Embargo ekonomi, politik kuno. Segala macam cara sudah tidak berhasil. Kemudian Abu Jahal mengadakan rapat darurat. Hadir iblis berupa manusia. Kata Abu Jahal, segala macam cara sudah kita kerjakan, gagal. Kalau begitu Muhammad tangkap saja. Karena kalau Muhammad masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, lidahnya Muhammad itu manis, mudah diterima. Tangkap saja, Muhammad masukkan penjara. Jadi yang namanya kriminalisasi itu bukan politik modern. Sejak dulu Nabi Yusuf dikriminalisasi, dimasukkan penjara tanpa ada kesalahan. Nabi Isa alaihi salam dikriminalisasi, dijatuhi hukuman mati di tiang salib tanpa ada kesalahan. Nabi Muhammad pun dikriminalisasi. Maka biasanya pejabat-pejabat pemerintah atau negara atau kerajaan, kalau sudah tidak mampu menghadapi rakyatnya, satu-satunya tangkap saja rakyatnya walaupun tidak ada kesalahan. Cari kesalahannya, dicari-cari walaupun tidak ada. Seperti Nabi Yusuf dimasukkan penjara, Nabi Isa dihukum mati di tiang salib, Nabi Muhammad mau dipenjara juga. Nah, ini sudah politik biasa, politiknya penguasa seperti itu.
Penguasa dimanapun saja, seluruh penguasa caranya mesti seperti itu. Kalau menghadapi rakyatnya sudah tidak mampu, satu-satunya ditangkap rakyatnya, masukkan penjara tanpa ada kesalahan. Itu tabiat penguasa seluruh dunia, bukan Indonesia saja, semua penguasa di dunia ini. Kalau menghadapi lawannya sudah tidak mampu, satu-satunya senjata kriminalisasi, tangkap, masukkan penjara. Nabi Muhammad pun mengalami semacam itu. Cuman kata iblis, tidak ada gunanya Muhammad di penjara, karena Muhammad ini termasuk bangsa Quraisy, bangsa yang terhormat dan bangsa yang dihormati. Tentu sukunya nanti akan merasa malu kalau ada anggotanya di penjara, pasti akan dibela. Tidak ada gunanya Muhammad di penjara. Kemudian kalau di penjara tidak ada gunanya, usir saja Muhammad ke luar negeri supaya tidak ada di negeri Mekah. Iblis berkata, ini sangat berbahaya kalau Muhammad ini nanti diusir ke luar negeri. Di luar negeri dia punya pengikut, nanti negara kami akan diserang dari luar negeri. Berbahaya, berbahaya. Inilah yang dihadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kejam. Nah, saya ceritakan ini supaya kita lebih mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjuang untuk menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Sedemikian menderita. Di tengah-tengah penderitaan semacam itu, pamannya Abu Thalib meninggal dunia, di mana pamannya ini pembela Rasulullah daripada serangan orang-orang kafir Quraisy. Walaupun dia tidak terang-terangan masuk Islam, tapi selalu membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan berpulangnya Abu Thalib, Rasulullah merasa sedih karena pembela dia yang disegani oleh orang kafir Quraisy meninggal dunia. Pada tahun itu juga istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Dia yang bela Rasulullah dengan segala harta kekayaannya. Siti Khadijah ini perdagangannya perdagangan internasional. Kalau sekarang istilahnya sudah berdagang import dan ekspor, berdagang antar negara. Itu Siti Khadijah, dari negeri Yaman ke negeri Palestina, ke Syria, ke Baghdad. Itu perdagangannya antar negara. Seorang wanita yang kaya raya, semua kekayaannya dikorbankan untuk Islam. Seluruh kekayaannya 100% untuk Islam. Pada waktu itu meninggal dunia. Maka pada tahun itu disebut dalam sejarah Islam Amul Huzni, tahun yang berduka cita. Di tengah-tengah penindasan bangsa Arab, kemudian istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia. Bagaimana tidak sedihnya? Di tengah-tengah kesedihan itulah Allah memberikan motivasi agar Nabi Muhammad tidak kecil hati. Walaupun meninggal pamannya, meninggal istrinya, disitulah lalu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah perlihatkan sebagian kecil kekuasaannya, sehingga Nabi Muhammad tidak merasa khawatir. Walaupun pamannya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia,
di belakang Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Allah perlihatkan sebagian kecil kekuasaannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang sejarahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran peristiwa itu dimulai dengan kalimat tasbih, Subhanallah. Kata-kata subhanallah kita pergunakan kalau kita melihat suatu hal yang aneh. Subhanallah. Kalau kita melihat suatu hal yang luar biasa, subhanallah, maha suci Allah. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini Allah buka dengan kalimat tasbih, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Maha suci Allah dari perkataan-perkataan orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Isra Mi'raj. Mengapa mereka tidak percaya pada Isra Mi'raj? Karena Isra Mi'raj diukur dengan otak mereka. Isra Mi'raj itu ukurannya bukan otak manusia. Karena Isra Mi'raj ini pekerjaan Allah. Allah yang melaksanakan, Allah yang menjalankan, Allah yang memberangkatkan. Jadi Isra Mi'raj jangan diutur dengan otak manusia. Bangsa Rusia, bangsa Amerika untuk meluncurkan Sputniknya ke angkasa luar itu perlu persiapan 3 tahun sampai 4 tahun persiapannya. Itu pun tidak sampai ke bulan. Bulan berputar teratur. Dari bulan sabit ke bulan purnama, kembali ke bulan sabit. 1 bulan penuh teratur dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Matahari terbit dari sebelah timur, terbenam ke sebelah barat, sudah sekian miliar tahun. Tidak pernah keliru, semuanya tepat waktu. Itu suatu keajaiban dunia. Karena yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang diatur oleh manusia, insya Allah tidak ada yang beres. Tunjukkan pada Supran Makmun, apa yang diatur manusia yang beres? Nggak ada. Kantor diatur, ternyata isinya perampok. Kita ini dan diperintah sebagian perampok. Yang memerintah Indonesia ini sebagian perampok. Pejabat yang bagus banyak, tapi yang ngerampok banyak juga. Contohnya kalau Indonesia dipimpin oleh perampok, berapa banyaknya gubernur yang masuk penjara? Berapa banyaknya menteri yang masuk penjara? Berapa banyaknya anggota DPR yang masuk penjara? Berapa banyaknya bupati yang masuk penjara karena korupsi? Berarti kita ini dipimpin oleh perampok. Tidak semuanya. Pemimpin yang bagus juga banyak, cuman yang perampok barangkali lebih banyak. Di mana yang tidak ada korupsi sekarang? Akhir-akhir terbongkar 400 triliun di Pertamina. Berapa 400 triliun itu sudah kira-kira? Mungkin dimasukkan kamar itu duitnya gak cukup kamarnya. Nah ini, maka kaji Isra Mi'raj ini dengan sebaik-baiknya. Kalau diukur dengan kekuasaan Allah, Allah pencipta alam semesta. Sekian miliar bintang di langit, sudah berputar sekian miliar tahun, tidak pernah terjadi tabrakan.
ada Bapak polisi ini. Terima kasih Bapak polisi yang mengatur lalu lintas dengan segala macam. Diatur dengan lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Terima kasih Bapak polisi. Diatur dengan satu arah, tidak boleh belok. Satu arah. Diatur dengan segala macam peraturan, tapi nyatanya tabrakan jalan terus. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Berapa tiap hari orang yang mati tabrakan seluruh Indonesia? Kalau dihitung se-Indonesia terjadi tabrakan setiap hari, karena yang mengatur manusia kemampuannya terbatas. Kapal di laut saja yang luas kayak begitu, kadang-kadang masih terjadi tabrakan antar kapal. Aneh. Kapal terbang yang sudah setiap hari dijadwal, ternyata kalau saudara duduk di lapangan terbang, barangkali permintaan maaf itu setiap hari ada. Mohon maaf, penerbangan ke Surabaya ditunda karena ada kerusakan teknis. Hampir tiap hari permintaan maaf, padahal di udara itu kosong. Pekerjaan rutin. Mengapa? Karena yang ngatur manusia, tidak ada yang sempurna. Administrasi diatur dengan segala macam, tapi ternyatanya terjadi perampokan terhadap duit rakyat. Saya tidak bilang korupsi, perampok. Kalau korupsi terlalu halus, barangkali ada yang tidak ngerti di korupsi itu apa. Tapi kalau ngerampok itu semuanya ngerti. Jadi kita ini tidak sejahtera karena kita dipimpin. Sebagian yang memimpin kita itu perampok. Saya nyatakan dengan jelas. Pak Mahfud MD juga berkata begitu. Di mana yang tidak ada korupsi? Kantor mana yang tidak ada korupsi? Departemen mana yang tidak ada korupsi? Lembaga mana yang tidak ada korupsi? Semuanya ada. Dan terbukti. Jadi kalau saya katakan bahwa pemimpin kita sebagian maling, sebagian perampok, itu jelas. Nah, di tengah-tengah keadaan yang sedih inilah Allah mengadakan Isra Mi'raj. Jadi Isra itu pekerjaan Allah. Kalau pekerjaan Allah, ya kita pasti percaya karena Allah itu Maha Kuasa. Dari kekuasaan yang besar, kalau kita melihat ciptaan Allah, pasti kita berkata Subhanallah. Lihat saudara, semut yang begitu kecil, dia makan, dia minum, dia buang air. Bagaimana pencernakannya Allah ciptakan? Subhanallah, Subhanallah. Semut yang Allah ciptakan sebesar kecil semacam itu, tapi dia mempunyai program. Kalau musim panas, dia kumpulkan makanan, dia bergotong royong. Semut itu mengumpulkan makanan karena di musim hujan dia tidak bisa keluar. Siapa yang ngajar semut seperti itu? Penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semut yang begitu kecil, tapi hidungnya jauh lebih tajam daripada hidungnya manusia. Saudara, hidungnya paling bisa mencium bau jarak 5 cm, 10 cm, kecuali kalau duren agak jauh hidung saudara. Tapi selain duren, paling 5 cm sudah bisa mencium baunya. Tapi yang namanya semut, sudah letakkan makanan yang manis, keramiknya bersih, semuanya mejanya bersih, tunggu 2-3 jam, nanti ada semut yang datang. Hidungnya semut begitu tajam,
tajam daripada hidung saudara itu. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ciptaan Allah itu serba ajaib. Saudara lihat cumi-cumi, binatang yang paling lemah, tidak punya tulang. Ya, ikan yang tidak ada tulangnya cuma cumi-cumi. Bandeng banyak tulangnya. Tapi Allah kasih senjata cumi-cumi itu dengan warna hitam. Kalau dia dikejar oleh mangsanya, dia semprot laut itu dengan hitam. Musuhnya tidak melihat apa-apa, dia bisa kabur. Subhanallah, itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah burung merpati. Sehingga kadang ada lagu merpati dua sejoli. Merpati jantan dengan merpati betina itu setia. Sehingga oleh penjudi dijadikan alat untuk main judi. Perempuannya dipegang. Ada yang main judi. Perempuannya dipegang. Laki-lakinya dilepas jarak jauh. Dia lari ke atas. Dia tahu itu istri saya. Begitu hinggap tidak pernah keliru kepada istri orang lain. Mesti dia singgah pada istrinya sendiri. Subhanallah, merpati. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca setiap ciptaan ini, pasti kita berkata Maha Agung Allah, apapun saja ciptaannya. Saudara, kalau di YouTube lihat jerapah, binatang yang tinggi kakinya, diserang oleh harimau. Kalau sudah disepak oleh kakinya, harimau bisa mental sampai 10 meter ke atas. Subhanallah, semuanya oleh Allah dikasih alat untuk bela diri. Semua makhluk hidup ini oleh Allah dikasihkan alat untuk bela diri. Semua binatang bisa berubah warna. Ke daun dia menjadi hijau, ke tanah dia jadi coklat. Itu namanya bunglon. Bagaimana kimianya ketika berubah warna dari warna hijau menjadi coklat, kemana warna hijaunya lari dan dari mana datangnya coklat itu bunglon. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini saya perlihatkan kekuasaan manusia, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri wahai manusia, apa kau tidak melihat kebesaran dan keagungan Allah? Subhanallah. Kalau pemerintah bikin pabrik vitamin, gedungnya besar, mesinnya besar, kemudian yang mau dimasukkan ke pabrik mesti diseleksi. Ini vitamin apa, vitamin apa, vitamin apa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin pabrik yang sangat sederhana, yang namanya perut. Semua makanan persilakan masuk, tidak usah bertanya mengandung vitamin apa, asal halal makan. Subhanallah. Sampai di perut dicerna menjadi vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B1, B2, B kompleks. Subhanallah. Langsung didistribusikan lewat darah. Vitamin A masuk ke mata, vitamin C masuk ke lidah, masuk ke bibir, vitamin D masuk ke kulit, supaya kulit tahan dengan serangan matahari. Subhanallah, subhanallah, maha agung Allah. Padahal perut kita ini tidak ada mesinnya, tidak ada besinya, tidak ada aliran listrik, yang ada usus babat, tapi mampu memproduksi segala macam vitamin. Lebih hebat lagi, perut kita bisa memproduksi yang tidak bisa diproduksi oleh teknologi manapun saja, yang namanya sperma.
Sperma, air mani diproduksi oleh perut manusia untuk bakal jadi manusia. Subhanallah, yang tidak bisa diproduksi oleh siapapun saja. Biar teknologi kayak apapun saja, Jepang tidak akan mampu untuk membuat pabrik sperma. Ini saudara-saudara kekuasaan Allah. Jadi Isra Mi'raj jangan diukur dengan otak manusia, tapi ukur dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah yang melaksanakan, tidak ada yang mustahil. Mengatur langit dan bumi, kemudian hanya memindahkan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke langit. Kalau diukur dengan kekuasaan Allah, sangat kecil. Kalau diukur dengan kekuasaan Allah, maka Allah katakan subhanalladzi asra, maha suci Allah dari perkataan orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Isra Mi'raj. Mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak percaya pada kekuasaan Allah. Kita orang-orang yang beriman percaya pada kekuasaan Allah. Kalau Allah hanya memindah Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai ke langit ketujuh, kalau diukur dengan kekuasaan Allah itu sangat kecil. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memberangkatkan dengan hambanya. Jadi Nabi Muhammad itu yang berangkat bukan rohnya, bi 'abdihi, dengan jasadnya. Oleh sebab itu perlu kendaraan. Kalau roh tidak perlu kendaraan. Maka kalau ada orang cerita Nabi Muhammad Isra itu rohnya saja, bukan jasadnya, itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Kalau cuma rohnya saja, siapapun saja bisa. Contoh, misalnya saya tidur di Jagakarsa. Setelah tidur saya mimpi naik taksi menuju ke lapangan terbang Soekarno-Hatta. Setelah itu saya naik kapal terbang turun di Jeddah. Sampai di Jeddah saya naik taksi menuju ke Mekah, masuk di hotel. Sampai di hotel saya mandi bersuci untuk tawaf. Kemudian saya turun ke Masjidil Haram, tawaf. Belum selesai 7 saya terbangun. Ternyata saya di Jagakarsa. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Jangan kau anggap nabimu itu mimpi. Kalau mimpi nggak usah diceritakan. Mungkin saudara bisa pulang pergi ke Madura, tidak sampai 1 malam. Timbul pertanyaan, mimpi itu makan waktu atau tidak? Saya dari Jagakarsa naik taksi Soekarno-Hatta, naik kapal terbang ke Jeddah, naik taksi ke Mekah, saya masuk hotel, saya mandi, kemudian saya tawaf, tengah-tengah tawaf saya kaget terbangun. Pakai waktu enggak? Berapa jam kira-kira itu? Mimpi itu perlu waktu atau tidak? Tidak perlu waktu. Kalau perlu waktu, ya saya mimpi tidak bisa 1 malam. Saya mimpi mungkin cuma 5 menit. Jadi jangan dianggap nabimu itu mimpi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan hambanya lailan, tidak sampai 1 malam, sebagian malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami kasih keberkahan sekitar Masjidil Aqsa. Itu keberkahan apa? Karena Allah banyak mengangkat para nabi dari sekitar Baitul Maqdis itu. Banyak nabi-nabi yang oleh Allah diangkat dari sekitar Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Apa tujuannya Isra Mi'raj? Allah yang menjawab tujuannya. Linuriyahu min
ayatina. Kami, kata Allah, ingin memperlihatkan kepada hamba saya yang bernama Muhammad ini, saya ingin memperlihatkan min ayatina, sebagian kecil daripada kekuasaan Allah. Isra Mi'raj itu sebagian kecil dari kekuasaan Allah. Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad di tengah-tengah dia sedih, meninggal pamannya dan meninggal istrinya. Allah perlihatkan kekuasaannya, bahwa Rasulullah SAW tidak berdiri di belakangnya, tidak berdiri di belakang Abu Thalib atau Siti Khadijah, tapi di belakangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa. Ini sebagian daripada kekuasaannya. Apa yang kita pelajari daripada Isra Mi'raj ini? Mari kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya yang sangat mahal. Sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj, oleh malaikat Jibril dibawa ke sumur Zam-Zam, dioperasi, dibersihkan hatinya, dibuang sifat-sifat yang negatif, sifat sombongnya dibuang, sifat takaburnya dibuang, sifat tamaknya dibuang, diganti dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat qanaahnya, sifat takwanya. Itu yang dipersiapkan. Jangan lalu sudah berpikir apakah hatinya Rasulullah waktu itu kotor sehingga oleh Jibril dioperasi, dibersihkan. Jawabannya tidak. Nabi Muhammad hatinya bersih, imannya kuat, sabarnya kuat. Tetapi di situ dikatakan diisi sabar, diisi hikmah, diisi takwa, untuk dijadikan pelajaran kepada umatnya di Tangerang ini. Ingat nabimu sebelum mengadakan perjalanan jauh, bersihkan hatinya, isi dengan iman dan takwa, jauhkan sifat-sifat terstrakus, jauhkan sifat-sifat tamak, jauhkan sifat-sifat sombong. Nah, inilah jadikan pelajaran kepada umatnya sebelum kita mengarungi kehidupan ini, agar tidak gagal, maka persiapkan imannya. Jangan hanya bercerita Rasulullah dioperasi malam ini. Mari semua yang hadir pengajian operasi, bersihkan hatinya dari sifat-sifat yang kotor. Isi hatinya dengan iman yang kokoh, isi hatinya dengan ketakwaan kepada Allah. Insya Allah akan selamat dalam perjalanan hidupnya. Manusia yang selamat ini manusia yang dikawal oleh iman, manusia yang dikawal oleh ketakwaan. Itulah manusia yang selamat. Siapa manusia yang hancur? Manusia yang hancur yang dikawal oleh nafsunya. Nah, maka semuanya malam ini mari kita operasi, bersihkan hati kita, hilangkan sifat sombong. Sifat sombong itu sifat yang dibawa oleh iblis. Orang yang sombong itu orang yang tidak menghargai orang lain karena merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Itu perasaan sombong. Semua orang dianggap di bawahnya, sehingga orang yang sombong itu tidak akan menghormati orang lain karena merasa dirinya lebih hebat. Itulah sifat iblis. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ketika Allah perintahkan para malaikat untuk hormat kepada Nabi Adam, semuanya hormat kepada Nabi Adam, kecuali iblis yang tidak mau hormat. Dengan gaya sombongnya, iblis berkata, saya lebih bagus daripada Adam. Adam dijadikan dari tanah, saya dijadikan dari api. Saya lebih hebat daripada Adam. Sombong. Ini penyakit yang menjadi
yang merusak di tengah-tengah masyarakat. Hilangkan sifat tamak dengan sifat serakah yang tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang. Syukurilah apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah, Allah akan menambah apa yang belum ada pada kita. Yang ada saja tidak disyukuri, bagaimana Allah akan menambah? Itu sifat tamak, sifat serakah. Hilangkan. Ini yang menghancurkan manusia. Di dunia saja, sifat sombong dan serakah itu sudah kelihatan bahayanya. Katakan seorang menteri, katakan seorang bupati, katakan seorang gubernur, gaji yang diberikan oleh pemerintah itu cukup untuk hidup berbahagia, malah lebih. Sehingga bupati dengan gajinya bisa hidup nikmat dengan anaknya, dengan istrinya. Seorang gubernur dengan gajinya bisa hidup nikmat dengan istrinya, dengan anaknya. Tapi karena sifat serakah dan tamaknya, yang tidak puas dengan gaji yang dia terima, masih ingin yang lebih besar lagi, akhirnya ngerampok duit rakyat. Apa yang terjadi? Akhirnya berpisah dengan istrinya, berpisah dengan anaknya. Dia harus hidup di balik tirai besi. Ini yang terjadi di dunia, belum nanti di akhirat. Mengapa terjadi ini semuanya? Karena dia dikawal oleh nafsunya, dikawal oleh serakahnya. Akhirnya manusia hancur. Belajarlah sama Isra Mi'raj. Rasulullah dioperasi, dibersihkan hatinya sebagai persiapan untuk mengadakan perjalanan jauh. Maka orang Tangerang, kalau kau pergi ke Jeddah, siapkan duitnya, siapkan juga iman dan takwanya. Orang Tangerang, kalau kau mau pergi ke Bandung, mau pergi ke Semarang, siapkan duitnya. Tidak kurang pentingnya, siapkan imannya, siapkan takwanya. Karena dalam perjalanan itu banyak godaan-godaan setan. Persiapkan dulu dirinya. Nah, kita juga mau jadi apa? Sebelum jadi ketua RT, sebelum jadi lurah, sebelum jadi camat, sebelum jadi polisi, sebelum jadi jenderal, sebelum jadi gubernur, siapkan dulu hatinya, kuatkan imannya, kuatkan takwanya kepada Allah, sehingga tidak ngerampok duit rakyat. Ini Isra Mi'raj. Belajar sama Isra Mi'raj. Rasulullah dibersihkan hatinya, padahal Rasulullah hatinya bersih. Rasulullah diisi sabar, padahal Rasulullah itu sabar. Itu untuk jadikan pelajaran pada umatnya. Kesabarannya ketika jadi bupati sabar, jadi gubernur sabar, jadi presiden sabar, jadi menteri sabar, tidak serakah, tidak tamak, sehingga dia merasa puas dengan apa yang dibayar oleh pemerintah, hidup dengan keluarganya sentosa. Tapi akibat serakah, tamak, yang keinginannya untuk sejahtera, maka terjadi sebaliknya. Dia harus hidup di balik tirai besi dalam penjara, berpisah dengan istrinya, berpisah dengan anaknya bertahun-tahun. Itulah sebabnya serakah. Belajar sama Isra Mi'raj. Sebelum jadi bupati, bersihkan hatinya. Sebelum jadi gubernur, bersihkan hatinya. Sebelum jadi kiai, bersihkan hatinya, sehingga dalam perjalanannya selamat. Dan itu dikasih pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan Isra-nya. Begitu selesai dioperasi, sudah siap bersih hatinya, imannya kokoh, sabarnya kokoh, baru didatangkan kendaraan yang namanya buruk. Buruk jangan diukur dengan otak manusia, itu ciptaan Allah. Begitu kaki depannya memandang sejauh mata melihat, sehingga cepat. Bagaimana cepatnya?
Begitu kaki depannya memanjang sejauh mata melihat. Subhanallah, subhanallah. Itu semuanya kekuasaan Allah. Jangan diukur buruk itu dengan otak manusia. Dengan kekuasaan Allah. Begitu keluar dari kota Mekah, dihadang oleh iblis. Muhammad, stop. Ini tertulis dalam sebuah kitab, namanya kitab Dardi. Rasulullah tidak menoleh, digoda oleh iblis, tidak menoleh. Siapa itu Jibril? Itu iblis Rasulullah. Seandainya engkau menoleh, umatmu di Tangerang akan tergoda oleh iblis. Rasulullah tidak noleh pun, umatnya di Tangerang sudah tergoda oleh iblis. Seandainya Rasulullah noleh, barangkali orang Tangerang sudah jadi iblis semua. Ini pelajaran. Apa yang dihadapi Rasulullah ketika Isra Mi'raj, itulah yang akan dihadapi oleh Sumron Makmum. Godaan setan, godaan iblis. Rasulullah selamat dari godaan iblis. Seorang wali min auliyaillah bernama Ibrahim bin Adham ditanya oleh muridnya, Tuan Guru, mengapa iblis di akhir zaman kok tidak banyak yang berupa manusia untuk menggoda manusia? Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, banyak iblis-iblis yang berupa manusia untuk menggoda manusia. Tapi mengapa di akhir zaman kok tidak? Oleh Ibrahim bin Adham dijawab, iblis di akhir zaman sudah tidak perlu berupa manusia, karena manusianya sudah melebihi iblis. Bener nggak? Lihat perempuan-perempuan itu, buka badannya, buka auratnya. Apa maksudnya perempuan itu membuka auratnya itu? Apa maksudnya membuka tubuhnya di depan laki-laki? Kata iblis, saya tidak perlu lagi berupa manusia. Manusianya sudah melebihi iblis. Sekarang terbukti. Ya alhamdulillah kita masih hidup di Indonesia. Coba kita pergi ke Singapura, pergi ke tempat-tempat lain. Ya perempuan-perempuan di jalan raya pakai celana pendek, kadang-kadang cuma pakai kaos singlet. Apa maksudnya itu? Untuk menggoda laki-laki. Jadi kata iblis, saya tidak perlu lagi berupa manusia perempuan untuk menggoda laki-laki. Sebab apa? Perempuan-perempuannya untuk menggoda laki-laki sudah melebihi iblis. Lihat di tempat-tempat dansa, di night club, perempuan-perempuannya sudah melebihi iblis. Sudah setengah telanjang, joget dengan laki-laki. Maka ketika Ibrahim ditanya, mengapa iblis di akhir zaman kok tidak banyak berupa manusia untuk menggoda manusia? Jawabnya Ibrahim, iblis sudah tidak perlu lagi berupa manusia untuk menggoda manusia, karena manusianya sudah melebihi iblis. Rasulullah selamat dengan godaan ifrit ini. Karena apa? Tadi sebagai pelajaran, sebenarnya Rasulullah kuat imannya, tapi untuk jadikan pelajaran. Mengapa? Karena tadi sudah dioperasi. Maka orang Tangerang kalau ingin selamat, operasi hatimu, kuatkan imanmu, kuatkan sabarmu, isi jiwanya dengan sifat-sifat yang terpuji, selalu merasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan kita rezeki. Tidak usah saudara iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Syukurilah apa yang berikan kepada kita. Nah, berangkat lagi dalam kitab Dardir disebutkan
Maka saya berani pidato sini karena ada di kitab. Dipanggil lagi Rasulullah dari sebelah kanan, Muhammad stop. Siapa itu Jibril? Itu orang Nasrani Rasulullah, orang Kristen Rasulullah. Seandainya engkau menoleh, umatmu akan banyak yang jadi Kristen. Rasulullah tidak noleh pun, umatnya masih ada yang jadi Kristen. Karena sembako, karena SPP, karena obat-obatan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ternyata itu. Seandainya engkau noleh Muhammad, umatmu akan jadi Kristen. Alhamdulillah kau tidak noleh. Tidak noleh pun masih ada umatnya yang pindah agama ke Kristen. Karena apa? Karena sembako, karena SPP, karena duit. Itu jelas. Lah ini cerita Isra Mi'raj ini kita temui semua sekarang ini. Yang ada di Isra Mi'raj itu temuin semua. Kemudian Rasulullah dipanggil lagi. Muhammad stop. Siapa itu Jibril? Itu orang Yahudi Rasulullah. Seandainya kau menoleh, umatmu akan jadi Yahudi. Alhamdulillah Rasulullah tidak noleh. Rasulullah tidak noleh pun masih banyak orang-orang kita ini yang berpikiran Yahudi. Banyak. Karena orang Yahudi yang banyak duitnya. Kadang-kadang kita pergi ke Yahudi untuk mendapatkan duit, akhirnya diatur oleh Yahudi. Ada di antaranya pemimpin-pemimpin Islam yang boneka, namanya pemimpin Islam, tapi otaknya sudah otak Yahudi. Ini semua terjadi di Isra Mi'raj semuanya. Subhanallah, subhanallah. Ceritakan Isra Mi'raj itu pada umat ini tentang isinya. Kemudian setelah itu Rasulullah dipanggil lagi oleh seorang wanita yang cantik, berpakaian emas berlian. Muhammad stop. Kalau saudara kira-kira berhenti nggak kira-kira? Kalau tidak dipanggil malah manggil barangkali. Rasulullah jalan terus. Siapa itu Jibril? Itu gambaran dunia ya Rasulullah. Seandainya engkau noleh Rasulullah, umatmu di Tangerang akan menjadi umat yang mata duitan. Alhamdulillah engkau tidak noleh. Rasulullah tidak noleh pun masih banyak yang mata duitan. Seandainya Rasulullah noleh, jadi apa kita ini? Ini semua pelajaran, education yang diberikan pada kita sebagai pendidikan, sebagai pelajaran. Maka godaan dunia itu yang paling dahsyat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Sesungguhnya di antara yang saya takuti terhadap umatku nanti setelah saya meninggal dunia, apa yang saya takuti? Ma yuftahu alaikum, sesuatu yang akan dibukakan oleh atas kalian, min zahratid dunya wa zinatiha, dari keindahan dan keelokan dunia ini. Sekarang terjadi. Rasul bersabdanya 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita yang merasakan. Tangerang sekarang bukan Tangerang 50 tahun yang lalu. Jakarta sekarang bukan Jakarta 50 tahun yang lalu. BSD dulu tempat jen buang anak, sekarang menjadi kota. Karawaci dulu menjadi tempat jen buang anak, sekarang Karawaci menjadi kota. Subhanallah, ini yang ditakuti oleh Rasulullah. Kalau Allah nanti sudah membukakan ilmu pengetahuan ini, sudah membukakan teknologi ini ada hadisnya. Ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha.
Ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah. Nanti kalau teknologi sudah dibuka, dunia menjadi indah, dunia menjadi cantik. Itu yang ditakuti Rasulullah. Mengapa Rasulullah takut pada zaman itu? Karena nanti kata Rasulullah akan terjadi pergeseran nilai. Nilai-nilai agama mulai tersingkir. Yang dulu hidupnya bersifat idealis, menghormati nilai-nilai agama, sekarang berubah. Yang dihormati duit, bukan nilai-nilai agama. Mencari mantu tidak dilihat dari agamanya. Kalau tamunya datang pakai sepeda ontel, barangkali ibu datang sama suaminya, Pak, barangkali tamu itu nanyain anak perawan kita, Pak. Jawab saja, Pak, sudah punya tunangan, walaupun belum. Mengapa? Karena yang datang pakai sepeda ontel. Kalau yang datang bawa Toyota, bawa Alphard, misalnya bawa Mercedes, ibunya tidak bertanya lagi. Datang sama saya, Pak, barangkali tamu nanya anak perawan kita, Pak. Terima, Pak, kaya, Pak, bawa Mercedes, bawa Alphard. Nah, ini sekarang yang terjadi ini. Lebih dahsyat lagi, bangsa Indonesia ini apa? Sekarang ada pemilihan umum, Pak. Milih yang mana? Hampir jawabannya sama. Pokoknya, Pak, yang ngasih sembako, yang ngasih duit saya pilih, yang tidak ngasih duit tidak saya pilih. Hancur bangsa Indonesia. Inilah sebabnya maka kita dipimpin oleh perampok. Yang salah rakyat. Mengapa? Karena ketika pemilihan umum memilih pemimpin yang bagi-bagi duit. Akhirnya setelah jadi pemimpin ingin balik modal. Kalau Subran Makmun misalnya ingin jadi Bupati Tangerang atau Bupati Bogor, saya keluar duit 30 M. Sedangkan gaji saya tiap bulan paling 30-40 juta. 5 tahun baru 1,5 M. Sedangkan saya keluar 30 M. Dari mana untuk balik modal? Ngerampok duit rakyat. Inilah sebabnya. Maka saya selalu usul pada pemerintah, robah sistem politik ini. Karena politik terlalu mahal. Ya, untuk jadi bupati biayanya mahal, untuk jadi DPR biayanya mahal. Setelah terpilih jadi pemimpin, akhirnya ngerampok duit rakyat. Ini rahasianya. Mengapa kita dipimpin oleh perampok? Karena ketika mau jadi pemimpin, biayanya terlalu tinggi. Paham? Ini sebabnya. Maka saya ajak supaya rakyat cerdas. Kalau nanti ada pemilihan umum, partai politik bagi-bagi duit, tolong ambil duitnya. Partainya jangan dipilih biar kapok. Paham? Kalau nanti ada calon bupati, ada calon DPR, bagi-bagi duit, ambil duitnya. Orangnya jangan dipilih. Kalau dipilih, nanti dia jadi pemimpin perampok. Saya mencerdaskan bangsa, tidak mau membodohin bangsa. Ini sekarang sebabnya mengapa kita dipimpin oleh perampok. Karena biaya politik terlalu tinggi di Indonesia ini. Untuk jadi anggota DPR tidak cukup 10 miliar. Untuk jadi bupati di Tangerang atau di Bogor tidak cukup 20 M. Bisa sampai 30 M. Sedangkan gajinya 1 bulan cuma 40 juta. 5 tahun baru terkumpul buat 2 M. Sedangkan biayanya 30 M. Kemana yang 28 M itu? Ngerampok. Ini rahasianya. Mengapa kita dipimpin oleh perampok? Karena biaya politik terlalu tinggi. Kembalikan kepada sistem yang lama. Bupati dipilih oleh DPRD.
biayanya tidak terlalu banyak. Karena pemilihan langsung inilah yang membuat biaya banyak. Dan sebenarnya pemilihan langsung itu tidak sesuai dengan Pancasila dan tidak sesuai dengan agama Islam. Sebab dalam Pancasila itu kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah permusyawaratan dalam perwakilan. Jadi yang milih bupati itu DPRD. Biayanya nggak banyak. Anggota DPRD paling 50 orang. Itu yang milih bupati. Dan itu wakil rakyat. DPRD dipilih langsung oleh rakyat. Representatif mewakili rakyat. Nah, kalau pemilihan langsung, di samping biayanya besar, tidak semua rakyat tahu siapa yang layak jadi pemimpin. Yang dagang sayur, gelar tikar, jual tomat, jual daun singkong, saya yakin dia tidak tahu siapa yang layak jadi bupati, siapa yang layak jadi gubernur, karena mereka tidak ada urusan dengan politik. Pagi dia ke kebun, nanam singkong, nanam tomat, disuruh milih bupati, dia tidak tahu siapa yang layak jadi bupati. Yang tahu yang layak jadi siapa yang layak jadi bupati, anggota DPR. Itu semestinya. Nah, sehingga tidak menjadi mata duitan. Milih pemimpin saja dasarnya duit, milih mantu dasarnya duit. Subhanallah, hancur mental bangsa Indonesia. Nah, di Isra Mi'raj sudah digambarkan seorang wanita cantik berpakaian emas berlian menyetop Nabi Muhammad, stop Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak berhenti. Siapa itu Jibril? Itu gambaran dunia. Nah, ini sekarang terjadi. Nah, di samping itu dalam perjalanan Allah memperlihatkan film-film sinetron untuk menjadikan education, pendidikan kepada kita. Dalam perjalanan Rasulullah melihat satu kaum yang makan daging mentah, daging busuk, padahal di sampingnya ada daging yang bagus. Siapa itu Jibril? Malaikat Jibril menjawab, itu umatmu Rasulullah sudah mempunyai suami yang sah, masih selingkuh dengan laki-laki lain. Sudah punya istri yang sah, masih main dengan perempuan-perempuan di warung-warung. Itu gambarannya makan daging mentah, daging busuk. Subhanallah, subhanallah. Ini semua jadikan pelajaran. Ada orang ngangkat barang tidak kuat, diturunkan ditambah lagi, diangkat lagi tidak kuat ditambah lagi, diangkat lagi tidak kuat tambah lagi. Aneh, mestinya dikurangi tapi ditambah. Itu siapa? Jibril. Itu umatmu Rasulullah. Sebenarnya tidak mampu jadi pemimpin, tapi dia maksa-maksa jadi pemimpin. Itulah nasibnya. Kalau tidak kuat, ya berhenti. Kalau tidak mampu memimpin, berhenti. Jangan maksa-maksa jadi pemimpin, tidak mampu menjadi pemimpin. Nah, ini dalam Isra Mi'raj digambarkan. Rasulullah melihat lagi satu kaum yang lidahnya panjang, begitu panjang dipotong, panjang lagi, potong lagi, panjang lagi, potong lagi, panjang lagi, potong lagi, panjang lagi, potong lagi, panjang lagi, potong lagi. Siapa itu Jibril? Itu umatmu ya Rasulullah, yang menyuruh orang berbuat baik, tapi dia tidak pernah berbuat baik, malah dia berbuat yang jahat. Itulah gambarannya. Itu sebagai pelajaran bagi kiai-kiai, pelajaran bagi umat-umat, bagi mubalik-mubalik. Jangan hanya pandai berpidato tapi tidak mengerjakan. Itulah nantinya diibaratkan lidahnya yang panjang dipotong, panjang lagi, potong lagi. Nah, maka hendaknya ingat kepada Al-Quran.
Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah. Mengapa kamu berbicara yang tidak kamu kerjakan? Besar dosanya di sisi Allah. Jadi mubaligh, jadi penceramah, jangan jadi kayak makelar bis di terminal. Kalau makelar bis di terminal bagus, supaya orang tidak bingung. Ada orang masuk terminal langsung makelar bilang Bandung, 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 Cirebon, Cirebon, Cirebon. Orang disuruh ke Cirebon, makelarnya sendiri ke Cirebon enggak? Hah? Makelar bisnya ke Cirebon enggak? Orang yang disuruh ke Cirebon, dia tidak ke Cirebon. Kalau makelar bis bagus, tapi kalau kiai atau penceramah jangan kayak makelar bis. Solat, 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 yang ngomong tidak solat. Puasa, 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 yang ngomong tidak puasa. Jujur, 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 yang ngomong pembohong. Nah, digambarkan dalam Isra Mi'raj itu lidahnya panjang, dipotong panjang lagi, potong panjang lagi. Itu sebagai gambaran pelajaran. Masih banyak lagi yang oleh Allah diperlihatkan sebagai pelajaran kepada umatnya. Sampailah di Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis Rasulullah naik ke langit yang ketujuh. Lah ini jangan diukur lagi dengan otak manusia. Kalau dengan otak manusia pasti mati. Karena nanti di luar atmosfer bumi itu tidak ada udara, pasti mati. Sehingga orang-orang yang astronot itu dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, naik ketemu dengan para nabi, sampailah ke Sidratul Muntaha. Disitulah Rasulullah menerima perintah sholat. Nah, jadi tidak ada pekerjaan yang langsung dipanggil oleh Allah kecuali sholat. Perintah haji, turun ayat tidak dipanggil ke Sidratul Muntaha. Cukup dengan ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini mestinya pemerintah kembali kepada ayat Quran ini. Mengapa haji antri sampai 25 tahun? Karena orang yang tidak mampu haji daftar haji dengan pinjam duit ke bank. Kalau saya jadi Menteri Agama, yang cash berangkat, yang tidak nggak usah haji. Tanamkan pada orang miskin, hai orang-orang miskin, agamamu sempurna dengan tidak haji. Hai orang miskin, agamamu sempurna dengan tidak zakat. Karena zakat dan haji ini untuk orang-orang yang mampu. Nah, kalau saya jadi Menteri Agama, yang bayar tunai berangkat, yang tidak mampu bayar tunai gak usah mendaftar. Insya Allah tidak antri kayak sekarang. Ini yang banyak kan yang dapat dana talangan, pinjam ke bank, bayar untuk dapat porsi, begitu kan? Sehingga artinya 25 tahun. Kalau saya maunya stop pendaftaran haji, berangkatkan dulu yang ada ini. Kalau mereka sudah berangkat, buka pendaftaran haji, supaya duit tidak berputar di tangan pemerintah, supaya duit berputar di tangan rakyat. Perintah yang lain puasa, cukup dengan ayat, tidak dipanggil langsung. Oleh sebab itu, sholat ini menjadi tiangnya agama. Yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Dan satu-satunya saudara berbicara dengan Allah ketika sholat.
Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup saya dan mati saya dan ibadat saya hanya milik-Mu ya Allah. Itu kita berbicara di hadapan Allah. Maka kita ini ketika sholat seolah-olah kita melihat Allah. Seolah-olah kita melihat Allah di hadapan Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, tapi pasti Allah melihat kita. Sehingga sembahyangnya sembahyang yang benar, syarat rukunnya dipenuhi. Ini sholat, insya Allah orang yang sholatnya benar akan mewujudkan akhlak yang bagus. Ada orang pakai sudah sholatnya 5 waktu, tapi masih nyolong ayam misalnya. Itu sholatnya yang tidak benar. Kalau sholatnya benar lillahi ta'ala dengan khusyuk, pasti tidak nyolong ayam. Cuman secara bergurau, kadang-kadang kita jawab, itu sudah sembahyang, masih nyolong ayam. Kalau tidak sembahyang, nyolong kebo. Nah, itu jawaban nggak benar. Itu jawaban nggak benar. Yang benar sholatnya kagak benar. Kalau sholatnya mulai Allahu Akbar, niatnya benar. Ketika takbir dia dalam hatinya, saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah, untuk mencari keridhaan Allah. Allahu Akbar. Baca doa iftitahnya benar, baca fatihahnya benar, rukuknya benar, sujudnya benar. Insya Allah sholat yang semacam itu menjamin untuk mewujudkan manusia yang berakhlak. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Nah, inilah yang saya sampaikan tentang Isra Mi'raj. Yang penting sholat 5 waktu. Yang perintah langsung, Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keagungan perintah sholat ini. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Jaga sholat ini, perbaiki hatinya, belajar sama Isra Mi'raj, cuci hatinya, bersihkan hatinya, hilangkan sifat-sifat yang tercela, isilah hatinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Inilah kesimpulan daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan ilmu yang bermanfaat, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Isra Mi'raj ini adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mau Isra sendiri ke Palestina, makan waktu 1 bulan. Nah, karena Rasulullah itu diberangkatkan, dijalankan. Ya, ambil contohlah yang masuk akal, misalnya jam tangan saudara itu. Jam tangan saudara dari jam 1 kembali ke jam 1 mesti 12 jam. Kalau jam itu berjalan sendiri. Tapi kalau jam itu ditarik pakunya, saudara putar, mungkin dari jam 1 ke jam 1 hanya detik, tidak sampai 1 menit. Mengapa? Karena jamnya itu tidak berputar sendiri, diputar oleh yang punya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj tidak berjalan sendiri, dijalankan oleh penciptanya. Kayak jam tadi, kalau kita tarik pakunya, kita putar dari jam 12 kembali jam 12, mungkin hitungan detik. Tapi kalau jam itu berjalan sendiri, tentu tunggu 12 jam. Bari dari jam 12 kembali ke jam 12, tunggu 12 jam. Kalau jam itu berputar sendiri. Kalau diputar dengan oleh yang punya, mungkin cuma detik. Nah, itulah Rasulullah SAW tidak berjalan sendiri, dijalankan oleh penciptanya. Maka Isra Mi'raj itu 100% kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian,
saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait, terima kasih kepada saudara-saudara seluruhnya. Ini Isra Mi'raj termasuk singkat. Kulit Yamin nang Madura, mong Isra Mi'raj nang Langker, nika kitab dardir ibadah musokiaeh mulai pukul belu sampai pukul malam bubar, karena kitab dibaca itu tidak dikomentari panjang lebar, enggak, seolah-olah kitab dardir dibaca diterjemahkan ba'da Isa kenika mulain sampai pukul malam, tapi pada saya kincek punten mirengaki saja. Oke, gue saya ngantok buan ibadah, yang kisi seger badah mirengaki debuna kiaeh, semaus maka kitab dardir dari awal sampai mareh tamat satu kitab dari pukul belu sampai pukul telok malam. Nega cuma 2 jam pula paling nega. Ini kan singkat. Nah, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi ilmu kita yang sebenarnya. Sekian, terima kasih pada Sohibul Bait Bapak Imaduddin, terima kasih pada seluruh masyarakat Madura dan juga yang bukan masyarakat Madura, dari masyarakat Betawi yang ikut hadir, masyarakat Madura semuanya saya ikut ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas segala amal kita. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzil alail Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfa'nal bala, ya dafi'al bala idfa'nal bala, ya dafi'al bala idfa'al bala. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alaina kulla asir fataisirul asir al-kayasir. Ya man la yahtaju lal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimum yuwasir. Allahumma saqil umurana wa umur man yuhibbuna wa umur man yusaiduna wa umur man yahdumuna wa umur man dakhala baitana wa umurul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.